Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, bisnis kami ini dibangun dari impian, harapan, lingkungan, dan pemikiran filosofis yang sudah terbukti berhasil. Dia merupakan mahakarya yang luar biasa untuk Anda dan saya. Jika bisnis kami dibangun dari impian, namun faktanya banyak orang yang tidak nyaman untuk menceritakan impian atau cita-citanya. Impian adalah urusan yang bersifat sangat pribadi. Mereka bisa bilang, saya tidak bisa bermimpi, saya tidak punya mimpi. Bagaimana solusinya agar Anda bisa menemukan impian teman Anda? Karena kalau Anda tidak tahu tekniknya, maka Anda akan gagal menemukan orang tepat Anda. Maka solusinya adalah Anda ceritakan terlebih dahulu apa cita-cita Anda sendiri. Anda perlu lebih rileks saat Anda cerita tentang impian Anda sendiri, karena kalau Anda langsung tanya kepada dia apa impianmu, bisa jadi dia akan berkomentar, itu urusan pribadi saya, kenapa kamu tanya-tanya? Bagaimana sih caranya membuat tim Anda bisa menceritakan impiannya? Saya akan berikan satu contoh. Ingatlah, Anda perlu duduk lebih rileks sambil Anda mulai bermimpi. Bermimpi berarti Anda mulai menulis ulang masa depan Anda, seperti menulis di atas kertas putih, dan jangan takut gagal. Nah, pikiran itu juga persis seperti kertas ini, kertas putih, kosong, tidak ada apa-apanya. Dan pikiran adalah seperti kertas putih ini, tergantung bagaimana Anda mengisinya. Ketika Anda berani membuat mimpian, Anda tulis rumah dan Anda gambar rumah, maka akan tertulis seperti ini. Ini adalah prinsip membuat impian. Simple. Sekali tergambar, maka dia akan melekat selamanya. Jadi, Anda jangan takut untuk bermimpi. Tuliskan saja, inginkan saja apapun yang Anda mau. Nah, sekarang bagaimana caranya Anda berbicara dengan tim Anda? Saya ambil contoh. Anda bisa bilang seperti ini, saya mau ceritakan apa yang jadi cita-cita saya di bisnis ini. Sambil Anda duduk rileks. Anda tahu, saya kan punya pekerjaan yang baik, pendidikan yang bagus, dan saya merasa bahwa tidak bisa mengontrol kehidupan finansial saya. Itu aja masalahnya. Termasuk waktu saya nggak punya kontrol terhadap waktu saya sendiri. Lalu seumpama ada tempat saya bisa bersembunyi, maka saya bisa menggunakan pilihan saya untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Kalau Anda sendiri bagaimana, Mas? Senang tidak dengan pekerjaan Anda hari ini? Bagaimana dengan level penghasilan Anda saat ini? Apakah cukup menyenangkan? Ataukah seharusnya lebih tinggi dari yang bisa Anda kerjakan? Ataukah seharusnya lebih tinggi dari yang sudah Anda kerjakan dan Anda bisa berikan saat ini? Apakah Anda seharusnya dibayar lebih tinggi lagi? Apa hal-hal yang tidak Anda sukai di tempat Anda bekerja saat ini? Kalau seandainya Anda punya banyak uang, apa sih kira-kira yang akan Anda lakukan? Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana cara Anda bisa menggali impian tim Anda. Tapi ingatlah, Anda perlu hati-hati, karena kemana Anda mau membangun masa depan Anda harus konsultasikan dengan mentor Anda. Karena banyak orang, tanpa dia sadari, telah dicuri impiannya justru oleh orang-orang terdekatnya. Kalau Anda tahu konsep dasar membangun bisnis ini, maka bagi saya, uang bukanlah motivasi yang utama. Karena banyak jalan selain industri asuransi jika hanya untuk sekedar mencari income atau uang. Tetapi rasa, perasaan, sebuah pencapaian, sebuah harapan, kepercayaan, kehangatan, kenangan masa lalu bersama teman-teman dan keluarga yang kita sayangi, perasaan kebebasan, itulah yang membuat saya mau membangun impian saya di sini. Apa yang akan membuat perbedaan antara Anda dengan orang lain? Apakah karena berbeda upline sehingga Anda dengan orang lain lebih sukses? Faktanya tidak. Faktanya banyak orang keluar dari bisnis kami
itu dari upline yang sama, ada yang bertahan, ada yang tidak. Berarti mentor atau upline bukan merupakan penentu utama. Apakah orang yang mencapai peringkat lebih cepat adalah orang yang paling sukses? Tidak. Ada yang lebih cepat sampai, tetapi tetap saja disalib, dilewati oleh orang yang sudah bergabung lebih lama. Bahkan ada orang yang tidak pernah diduga. Berarti bukan siapa yang paling cepat. Apa rahasianya kira-kira untuk sukses di dalam bisnis ini? Karena kalau Anda tidak tahu rahasianya, maka impian Anda pun juga tidak bisa tercapai. Nah, saya akan uraikan sedikit demi sedikit bahwa rahasia sukses di bisnis ini adalah sikap. Sikap adalah merupakan imbalan yang terbaik yang bisa Anda terima dari bisnis ini. Anda perlu punya sikap yang baik untuk bisa bertahan. Nah, karena Anda bertahan, maka sikap Anda akan baik. Penting sekali Anda memperhatikan hal ini. Pertama, apa yang ada di antara dua telinga Anda, yaitu pikiran Anda. Yang kedua adalah hati Anda. Dan yang ketiga adalah lingkungan Anda. Tapi apakah lingkungan merupakan jaminan bahwa Anda bisa sukses? Tidak juga. Banyak orang yang hidup di dalam lingkungan yang buruk, tapi ternyata dia bisa jadi orang yang sangat berhasil. Dan juga sebaliknya. Apakah dari kaset dan buku yang kami sarankan? Tidak juga. Ada teman-teman yang mulai pagi sampai malam membaca buku, mendengarkan kaset atau e-pro, tidak juga berhasil. Ini coba perhatikan. Jika Anda selalu mendengar e-pro, membaca buku yang direkomendasikan, dan Anda berada dalam lingkungan yang unik dan spesifik yang kami miliki, tetapi Anda kehilangan cara untuk menggunakannya, maka Anda akan tetap saja gagal. Ternyata sukses tergantung dari diri Anda. Anda pernah dengar kata-kata itu? Bisakah Anda menyetujui bahwa perasaan bahagia sangat berhubungan dengan kesuksesan Anda di bidang apapun? Anda tahu bahwa kebahagiaan tidaklah terjadi karena Anda merasa menjadi korban. Tidak ada orang yang bahagia karena menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaannya. Jika Anda melihat gelas berisi air seperti ini, menurut Anda ini setengah kosong atau setengah penuh? Bagi saya tidak ada masalah. Bagi kami, jika Anda tidak mau menjalankan usaha ini, Anda tetap saja akan bersyukur seumur hidup Anda jika Anda mengerti makna di balik pembelajaran di tempat kami. Memahami ini setengah penuh atau setengah kosong, ini menunjukkan bagaimana sikap Anda terhadap sebuah kehidupan. Teman-teman, jika Anda bersedia belajar di sini, maka Anda akan mendapatkan harga yang paling puncak dari bisnis yang kami geluti saat ini. Kalau Anda bisa berubah lebih baik kepada anak Anda akan menjadi lebih baik kepada relasi bisnis Anda. Bahkan Anda bisa berubah lebih baik dengan tempat Anda bekerja. Dan Anda bisa merubah cara berpikir Anda lebih baik. Maka itu adalah merupakan hasil yang Anda peroleh ketika Anda mau bersama kami di sini, di New Univision. Setelah sikap Anda bagus, kalau Anda mau membangunnya, maka Anda bisa membangunnya kapanpun. Maka kunci sikap menjadi sangat utama. Ingatlah, di tempat manakah Anda bisa merubah sikap Anda menjadi lebih baik? Coba Anda ingat-ingat kembali. Di tempat Anda bekerja, di tempat Anda sekolah, di tempat Anda cangkruk, di mana tempat Anda bisa berubah menjadi lebih baik? Jarang sekali saya jumpai orang bisa berubah menjadi lebih baik tanpa disengaja. Bagi Anda yang pernah bergabung, saya sarankan janganlah Anda menyalahkan bisnis ini karena Anda tidak mau menjalankannya. Mungkin Anda tidak mau datang ke pertemuannya, Anda tidak mau membaca bukunya, atau Anda tidak mau mengenalkan konsep ini kepada rekanan dan keluarga Anda. Anda perlu berterima kasih kepada teman Anda yang sudah berhasil mengajak Anda untuk datang dan belajar di sini. Kenapa? Karena dari situlah banyak sekali teman-teman mengalami perubahan cara bersikap dan cara pandang. Kaset atau e-pro, pertemuan dan meeting kami akan merubah cara hidup Anda, merubah bisnis Anda.
baik itu di luar bisnis Anda ataupun di dalam bisnis Anda. Nah, lalu apalagi rahasianya selain sikap? Bahwa sikap Anda untuk mengatasi persoalan yang menerpa hidup Anda itu akan sangat membantu Anda untuk sukses di sini. Karena banyak orang berpikir bahwa kesuksesan di bisnis ini dipengaruhi oleh volume atau skala besarnya impian. Banyak orang yang impiannya besar tidak juga sukses, impiannya kecil juga nggak kemana-mana. Tapi pada saat dia menghadapi satu persoalan dan dia mampu mengatasinya, maka disitulah dia akan memulai langkah demi langkah mencapai kesuksesan yang cemerlang. Bagi Anda yang saat ini sedang bekerja, Anda perlu tahu bahwa lingkungan di luaran sana berisi banyak orang-orang yang komplain, menyalahkan, gosip, dan itu sangatlah merusak pikiran, motivasi, dan niat Anda untuk hidup lebih baik. Orang yang tidak mau mendengar kaset e-pro, buku, dan pertemuan, menurut saya cara berpikirnya agak ceroboh. Jadi inilah salah satu mahakarya yang kami miliki di dalam bisnis kami. Semua hal yang terjadi di sekeliling kita itu seperti ilusi, dan sikap yang paling baik dibutuhkan untuk berhasil di bisnis seperti ini. Bukan hanya tubuh, mental atau jiwa seseorang itu ternyata juga bisa dipenuhi oleh racun. Anda pernah mendengar racun? Marah, cemas, sensi, iri, benci, hingga minder itu merupakan bentuk-bentuk racun di dalam mental kita. Lalu apa tanda-tandanya jika mental kita sudah dipenuhi oleh racun? Apa tanda-tanda Anda keracunan? Anda bisa melihat dari cara Anda mengidentifikasi emosi ketika kita menghadapi sesuatu atau menghadapi sebuah persoalan. Misalnya, menghadapi tekanan sedikit aja langsung gampang marah, sensitif, atau gampang sedih. Seseorang harus lebih bisa menyadari bagaimana pola perilakunya selama ini. Jika perilaku kita lebih sering ke arah yang negatif, maka Anda perlu mengintrospeksi diri. Kita juga bisa mengenali tandanya dengan melihat bagaimana hubungan sosial bersama teman kita, kerabat, atau keluarga. Apakah di dalam relasi Anda justru akan membuat Anda banyak dimusuhi orang, atau justru sebaliknya? Berarti itu merupakan sebuah sinyal ada yang tidak nyaman di dalam diri Anda, ada yang harus dibersihkan. Ada sesuatu yang harus diproses lebih dalam tentang pikiran kita dan sikap kita. Racun di dalam mental itu bisa terus-menerus terbentuk dari pikiran yang selalu negatif. Berawal dari pikiran yang negatif itu akhirnya bisa menjadi perilaku yang negatif pula. Menurut saya ketika muncul tanda-tanda mental sudah dipenuhi dengan racun, sebaiknya Anda mencari tahu dulu apa yang menyebabkan pikiran maupun perilaku kita selalu negatif. Lalu bagaimana dengan bisnis jaringan? Apakah ada racunnya? Ya tentu saja ada. Ternyata ada 10 jenis racun yang spesifik yang akan membuat Anda bisa terperosok dan Anda akan gagal. Apa 10 racun di dalam bisnis jaringan? Simak 10 racun di bisnis jaringan. Anda bisa menyimaknya melalui Univision Go, Anda bisa mendengarnya, Anda bisa mengolahnya, karena kemampuan Anda untuk memahami racun itu serta Anda mampu mengantisipasinya akan membuat bisnis Anda akan bersih dan penuh dengan berkah. Sehebat apapun, sekuat apapun seseorang, manakala dia keracunan, maka dia akan tumbang juga. Nah, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan notifikasi lonceng agar Anda mendapatkan informasi dari vlog kami selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan kami. Assalamualaikum.